Salam damai Kristus. Pada hari ini, tanggal 7 Agustus 2020, kita akan mendengarkan bacaan yang pertama diambil dari Nahum 1 ayat 15, 2 ayat 2, 3 ayat 1 sampai 3, 6 sampai 7. Lihatlah, di atas gunung berjalan orang yang membawa berita, yang menggambarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah pesta-pestamu, hai Yehuda, bayarlah nazarmu, sebab orang dursila tak akan datang lagi menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Celakalah kota penumpah darah itu. Kota itu seluruhnya dusta belaka, penuh dengan barang perampasan dan tidak henti-hentinya menerkam. Dengar, lecut cambut dan derak-derik roda. Dengar kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Mayat tidak ada habis-habisnya, orang-orang jatuh tersandung pada mayat. Aku akan melemparkan aib ke atasmu, akan menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau, serta berkata, Niniwe sudah hancur, siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari pelipur lara untuk dia? Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula yang menghidupkan. Dekatlah sudah hari bencana bagi orang-orang jahat, dan segera datanglah apa yang telah disediakan bagi mereka. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya. Mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, renungan pada hari ini, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Saudara terkasih, tiap hari kita dapat tawaran tanpa kita sadari, baik itu dari iklan, dari teman, keluarga, bahkan dari segala yang tersaji dalam sosial media. Barangkali tawaran itu bisa kita tanggapi atau kita abaikan. Ya, semua disajikan secara menawan supaya laku. Dengan modal yang disertai gelora keinginan, kita bisa dengan instan menanggapi semuanya itu. Inilah yang akan membentuk gaya hidup kita tanpa kita sadari. Saudara yang terkasih, dengan pelbagai cara kita kerap kali didorong untuk mengikuti gaya hidup tertentu yang kita rasa menyenangkan. Kita merasa bahwa dengan mengikuti lifestyle tertentu, barulah kita merasa mendapat pengakuan dari sesama. Bahkan kita merasa dengan gaya hidup yang demikian, kita sungguh hidup. Namun jika demikian, kita sama saja sedang mereduksi nilai hidup kita pada kesenangan dan kenikmatan. Ketika itu terjadi, kita juga kelak bisa jadi akan menolak salib, bahkan sampai meninggalkan Yesus, sekalipun di KTP masih tercatat sebagai muridnya. Kalau begitu, saudara-saudara yang terkasih, gimana seharusnya kita hidup? Baik, hari ini Yesus menawarkan gaya hidup sebagai seorang murid. Tawaran ini dinyatakan Yesus. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Mengikuti Yesus berarti menjawab tawaran untuk menyangkal diri, bukan mencari kesenangan sendiri, dan memikul salib bukan menghindari salib, dan mengikuti Yesus bukan mengikuti keinginan sendiri. Dengan gaya hidup seperti inilah kita akan menjadi serupa dengan Yesus dan beroleh hidup yang sejati. Demikianlah renungan pada hari ini. Salam damai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.